Sofiatun, Nike tidak menggunakan sabuk pengaman. Saat perjalanan tersebut, suasana saat itu masih sepi. Nih, Honda mobil Civic biru metalik dengan plat nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mamang Bertopeng. Kali ini Mamang cuman sendiri dan Mang Ejra Walilau hadir untuk kalian. Ya, namanya juga Ejra Walilau, ya pasti Walilau. Tahu nggak kalian Walilau itu apa? The Walilau adalah ya Walilau. Coba ketik di Google, ada nggak Walilau itu apa sih? Kalau yang penasaran Walilau itu apa? Ya, kali ini Mamang cuman sendiri, Ejra Walilau. Mungkin nanti Mang Bocil di segmen yang lain ya. Jadi untuk kali ini Mamang akan mengangkat sebuah biografi seseorang. Mungkin kalian akan tahu di selanjutnya. Ya, kita akan pergi ke suatu hari di mana pada hari Sabtu 27 Desember 1975 di Kota Bandung lahir seorang bayi cantik yang diberi nama Raden Raranika Ranadila Kusnadi, atau yang kita kenal adalah Nike Ardila. Saat berusia 5 tahun, Nike kecil sudah menyukai dunia entertain, terutama di hal tarik suara, ya, bernyanyi. Nike sudah berani tampil bernyanyi saat ada acara keluarga, di sekolah. Nike kecil itu sudah bakat, mungkinnya udah ada bakat terpendam untuk bernyanyi. Nike kecil memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni. Selain tarik suara, ia juga menyukai tarian seperti menari tarian daerah. Nah, niatnya menekuni panggung seni tarik suara semakin serius setelah ia berhasil menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku di TVRI dan juara Festival Pop Singer Hapmi Korea Bandung pada tahun 1985. Saat masih berusia 10 tahun. Jadi Niki kecil sudah menjuarai berbagai festival dan kejuaraan lah saat itu. Nah, Niki juga rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari kecamatan, pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional. Mantap. Jadi prestasinya sudah dia ciptakan saat masih belia. Kalau mungkin memang 5 tahun gue mau ngasih apain ya? Main kaleci di sana, jeung main ucing-ucingan, main lang-layangan, udah lang-layangan putus, capnya teh cap tahu terus dikejar, kayak kamu pas dikejar banyak yang ya gitulah, skip. Nah, setelah memenangkan sejumlah kontes penyanyi, Nike didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia HAPMI, asuhan Jajat Paramore. Nike kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, seorang wartawan musik senior di bawah manajemen Denny Sabri. Nike yang pada saat itu masih berstatus pelajar kelas 5 sekolah dasar sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock dan menggunakan nama panggung Niki Astrina. Nama ini diberikan dengan tujuan bahwa Nike akan menyaingi Niki Astria, penyanyi rock wanita kenamaan pada masa itu. Nike kerap didaulat untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Niki Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauji. Karena pada masa itu Nike belum memiliki lagu sendiri, ia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock
milik musisi barat. Pada tahun 1986, Nike memasuki dapur rekaman dengan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power pada tahun 1987. Nah, pada Juli 1988, saat baru lulus dari bangku sekolah dasar, Nike akhirnya merekam lagu perdananya di bawah naungan JK Record. Tetapi album tersebut gagal dirilis karena usia Nike masih sangat belia pada masa itu. Sedangkan sebagian besar lirik lagunya bertemakan Roma. Semenjak album perdana pertama dirilis di penghujung 1989, nama Nike Ardilla masuk ke jajaran artis papan atas di Indonesia. Dan dapat diperhitungkan, Denny Sabri manajemen memang mempersiapkan Nike Ardilla untuk menjadi artis multi talenta. Awal pembentukan Nike Ardilla menjadi artis memang disiapkan untuk menggantikan Cut Irna yang dikenal sebagai model. Dan ada juga nama Meriam Bellina, bintang film papan atas. Dan diva rock tahun 80-an, Nicky Astria. Jadi menurut Denny, Nike adalah perpaduan dari Nicky Astria, Meriam Bellina, dan Cut Irna. Bahkan, sebelum album perdana sukses di pasaran, Nike sudah dilibatkan dalam produksi beberapa film box office di zamannya. Dan kegiatan yang berhubungan dengan modeling, show di daerah Aceh sampai Irian Jaya. Ya, seluruh Nusantara. Tahun berikutnya adalah awal dominasi Nike Ardilla di dunia hiburan dengan sukses secara komersial di dalam album berikutnya yang bertema Bintang Kehidupan. Album tersebut terjual kurang lebih dari 1 juta kopi, mungkin hampir 2 juta kopi. Luar biasa. Dilanjutkan dengan terpilihnya Nike Ardilla sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Jadwal konsernya setiap tahun penuh. Tampil di acara-acara selebritas dan ajang penghargaan, membintangi beberapa film box office, bintang iklan, hingga tampil di sampul majalah dan sebagainya. Tidak hanya di bidang musik saja Nike berkiprah. Nah guys, industri film tanah air pun gak mau ketinggalan menggunakan Nike Ardilla sebagai pemeran utama di film-filmnya. Mungkin puluhan film box office sudah dibintanginya ya. Bahkan film yang paling laris pada saat itu yaitu Kabayan. Nah, dia masuk dan mampu menggantikan posisi Paramitha Rusady sebagai tokoh wanita utamanya, guys. Keren ya. Yang senior di. Dan ia juga sempat tampil di salah satu sinetron dengan rating tinggi pada saat itu, arahan sutradara Putu Wijaya yang berjudul None. Di puncak popularitasnya, hari demi hari pun berganti. Hari itu Nike Ardilla masih disibukkan dengan rutinitas syuting sinetron, jadwal musik bernyanyi yang padat. Mungkin ya full jadwal. Ada main sinetron, ada syuting, ada meeting. Nah, soalnya kan selain berprofesi sebagai penyanyi, Nike juga aktif dalam dunia peran. Saat menjalani kesibukan karir, Nike bersama manajernya Sofiatun, Sabtu 18 Maret 1995. Nike Ardilla dan Sofiatun melakukan perjalanan dari Bogor ke Bandung menggunakan mobil pribadi. Perjalanan menuju Bandung memang sudah malam, pada saat itu jam 8 malam. Sampai di Bandung dini hari, dan Nike saat di Bandung itu mampir ke rumahnya di Jalan Parakan pukul 10 malam. Nah, gak lama kemudian mereka pergi lagi nih jam 12 dini hari, pergi ke diskotik Polo di Jalan Asia Afrika untuk menemui teman-temannya. Selama di diskotik, Nike Ardilla hanya memesan jus jeruk. Kemudian ia meninggalkan diskotik pukul 5.30 pagi, berarti jam setengah 6 pagi. Setelah kegiatan di diskotik, Nike Ardilla yang pengen bawa mobil karena harus kembali ke Bogor pada jam 8 pagi. Saat hendak kembali ke Bogor, di dalam perjalanan, menurut Sofiatun, Nike tidak menggunakan sabuk pengaman. Saat perjalanan tersebut,
suasana saat itu masih sepi nih. Honda mobil Civic biru metalik dengan plat nomor 2D27AK milik Nike berupaya menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan. Namun ketika menyalip dari arah berlawanan, tidak bisa dihindarkan Daihatsu TAF sangat kencang. Nike langsung menghindari mobil TAF tersebut dan membanting setir terlalu ke kiri, sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung terpental menabrak pagar beton bak sampah di kantor usaha di Jalan RE Marta Dinata atau lebih kenal Jalan Riau. Dan Nike mengembuskan nafas terakhirnya. Sedih guys. Tapi menurut saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan bahwa Nike belum meninggal ketika peristiwa tabrakan tersebut. Nah, baru dalam perjalanan ke rumah sakit Nike meninggal. Nike mengalami luka parah di kepala dan memar-memar di dadanya. Hasil visum polisi pun keluar kalau menyebutkan tidak ada menemukan kadar alkohol di dalam tubuh Nike. Laporan resmi pun menyebutkan bahwa peristiwa yaitu pukul 6.15 pagi. Jenazah Nike Ardila kemudian disemayamkan di rumah orang tuanya di Jalan Perakan Saat, Bandung. Kemudian dimakamkan di Imbanagara, Kota Ciamis, untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Nike Ardila dimakamkan pada sore hari itu juga, diantar oleh ribuan penggemarnya beserta para artis ibu kota. Kepergiannya Nike menghebohkan lingkungan hiburan di Indonesia. Pada saat itu ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah meninggalnya Nike tetap setia berada di rumahnya. Tak lama setelah meninggalnya Nike Ardila, namanya justru menjulang. Publik masih terus membicarakan Nike Ardila. Majalah Asia Week menafsirkan Nike dalam sebuah kalimat satir, yaitu dalam kematian dia bersinar. Setiap tahunnya, ribuan penggemar yang tergabung dalam Nike Ardila Fans Club melakukan ritual khusus pada tanggal 19 Maret dan 27 Desember, yaitu berziarah ke makam dan mengadakan acara mengenang Nike seperti memutarkan film-film dan menyanyikan lagu-lagu Nike Ardila ya, di kota Bandung, tempat kelahiran dan tempat berpulangnya Nike. Sebuah museum juga didiriin nih di sana di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Semua barang-barangnya tersimpan di sana, seperti pakaian yang dikenakan saat kejadian, ada replika kamar Nike. Ada juga hampir semua album lagu-lagu Nike Ardila di karena mengalahkan seniornya. Dalam rentang waktu yang relatif pendek, dia berhasil mengembangkan sedemikian jauh popularitas dan fanatisme penggemarnya, bahkan melampaui apa yang diperoleh penyanyi terkenal lainnya yang sudah berkiprah puluhan tahun di Indonesia. Setelah 23 tahun berpulangnya Nike, akhirnya pada tahun 2018, musisi Melly Goeslaw menceritakan kenangan bersama Nike setelah merilis lagu Bintang di Hati yang dirilis 7 September dan menceritakan kisah persahabatan sejati. Lagu tersebut menjadi soundtrack film Dancing in the Rain dan sinetron Samudra Cinta. Menurut George Quinn, dekan dari Fakultas Studi Asia di Universitas Nasional Australia, melakukan penelitian tentang kebiasaan orang-orang Jawa yang melakukan ziarah. Nah, dalam penghormatan biasanya dilakukan masyarakat Jawa kepada para orang suci muslim seperti Wali Songo, dan melihat penghormatan dari banyak bukti-bukti, hanya Nike Ardila lah ya tokoh yang lahir di kebudayaan pop yang memiliki atau mempunyai penghormatan yang luar biasa. Mantap. Setiap tahun ribuan orang telah melakukan ziarah, baik itu sehari-hari atau setiap tanggal kematiannya dan tanggal kelahirannya Nike Ardila. Maka dengan hal tersebut dapatlah disebutkan kalau hanya Nike Ardila yang menjadi bukti kegemilangan budaya pop, di mana berbagai poster Nike menghiasi ruang publik, baik itu di kafe, bus, TV, sekolah, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, kita setelah membahas sosok sang bintang Nike Ardila, mungkin untuk saat ini sudah nggak ada lah yang kayak
almarhum Nike Ardila. Dalam pembahasan kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan Mang Ejra selaku pembawa narasi. Dan untuk kalian kaum milenial sekarang, jangan takut untuk bermimpi. Kalian yang punya bakat sejak dini pun bisa contoh yang baik, sisi ambil dari Nike Ardila. Mang Ejra juga mengingatkan buat kalian semua, kalau punya mimpi, cobalah contohkan sosok almarhum Nike Ardila, sang bintang. Kamu pun bisa, kalian pun bisa guys, ya. Gak ada hal yang gak mungkin. Teruslah bermimpi dan menjadi bintang kehidupan. Mang Ejra pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penyampaian dan sebagainya, harap dimaklumi karena Mang Ejra adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan pengucapan. Nah, apalagi kalau ngobrol sendiri kayak gini, ya Ejra Walilau sih namanya juga, Ejra Walilau. Jadi mohon maaf. Nah, untuk kalian yang mau request di next Mang Ejra atau yang Mang Bocil yang bawain, bisa di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buang buruknya. Mang Ejra pamit. Al-Fatihah untuk almarhum Nike Ardila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.